Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, bagi para sahabat-sahabatnya, dan bagi kita sebagai umatnya sampai akhir zaman. Anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 SDN 090 Cibiru yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, tidak terasa kita minggu ini sudah masuk ke minggu kedua di bulan suci Ramadan. Bagaimana kabarnya, semuanya sehat? Bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan lancar? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian semua diberi kekuatan dan kelancaran menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana tadi malam? Niatnya dibaca tidak? Insya Allah ya, pasti anak-anak semua sudah tahu bahwa melaksanakan puasa Ramadan itu harus diawali dengan membaca niat. Karena kalau kalian tidak membaca niat, maka puasanya tidak akan sempurna. Ya. Anak-anakku, seperti sudah kalian tahu bahwa puasa Ramadan itu hukumnya adalah wajib, ya, seperti firman Allah di situ disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah bagi kita yang pada saat ini bisa melaksanakan ibadah saum di bulan suci Ramadan, berarti kita sudah termasuk kepada golongan orang-orang yang dipanggil sebagai orang-orang yang beriman, insya Allah. Nah, di dalam surat ini dijelaskan bahwasannya puasa ini adalah wajib dan barang siapa yang bisa melaksanakan puasa dengan baik, sempurna, kemudian mengikuti ketentuan-ketentuannya, maka akan mendapatkan predikat sebagai orang yang takwa. Takwa itu sendiri tahu tidak anak-anak? Takwa adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum melanjutkan ke tema kultum hari ini, saya Bu Tresna akan menyampaikan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Namun kita bahas dulu sedikit sama Ibu ya mengenai makna puasa itu sendiri. Puasa dalam bahasa Arab berarti saum atau syam, yang artinya menahan diri dari segala sesuatu, baik itu makan, minum, ataupun hawa nafsu. Nah, kemudian secara istilah di dalam Islam, puasa itu diartikan sebagai menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan tentu saja diiringi dengan niat dan beberapa syarat tertentu ya, karena ini puasa wajib, jadi harus betul-betul mengikuti aturan-aturan atau ketentuan-ketentuannya. Nah, anak-anakku, kita masuk ke tema kultum yang akan Ibu bawakan, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sebenarnya untuk hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak ya anak-anak ya. Tapi pada kesempatan ini Ibu hanya akan menyampaikan beberapa saja. Tadi sudah disebutkan bahwa puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya.
Nah, hal-hal yang membatalkannya itu diantaranya yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja. Kenapa makan dan minum menyengaja makan dan minum itu termasuk membatalkan puasa? Tentu saja. Kenapa? Karena ada makanan atau minuman, ada sesuatu benda yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam tenggorokan kita, maka hal itu tentu saja akan membatalkan puasa kita, ya. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau bagi anak yang sedang sakit, kemudian muntah dengan tidak sengaja tidak menjadi batal. Tetapi jika ada anak yang sengaja ingin muntah karena ingin berbuka, biar bisa buka, dimasukin tangannya nih biar muntah. Nah itu tentu saja termasuk membatalkan puasa karena muntahnya dengan disengaja. Ya, jadi yang kedua yaitu muntah yang disengaja itu bisa membatalkan puasa kita. Yang ketiga yaitu bagi anak perempuan yang sudah mendapat haid, kemudian bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, nah itu juga harus membatalkan puasanya, ya, karena hal itu menjadikan ketika kalau sedang berpuasa maka hal itu akan menjadikannya batal puasanya, makanya harus berbuka. Kemudian yang keempat yaitu hilang akal atau gila sementara, walaupun hilang akal atau hilang ingatan, stres atau depresi yang walaupun yang sifatnya hanya sementara, itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Yang terakhir yaitu murtad. Murtad itu yaitu orang yang keluar dari ajaran Islam atau orang yang pindah keyakinan. Jadi berpindah agama. Nah, orang yang tersebut adalah disebut murtad. Makanya orang yang murtad itu termasuk orang yang termasuk hal yang membatalkan puasa, ya. Jadi yang Ibu sampaikan tadi yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tidak semuanya Ibu sampaikan, sebenarnya banyak, tapi Ibu hanya menyampaikan beberapa saja. Kita ulang lagi ya. Yang pertama, hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum dengan sengaja. Bu, misalnya nih ada teman kalian, Bu saya lupa minum. Tapi ketika selesai minum, saya baru ingat bahwa saya sedang berpuasa. Bagaimana itu, batal tidak? Nah, jika kejadiannya seperti itu, berarti kalian tidak disengaja nih minum atau minumnya, berarti tidak membatalkan puasa dan bisa melanjutkan puasanya. Itu artinya walaupun kalian sudah hilang dahaganya setelah minum, itu berarti adalah rezeki dari Allah karena kalian sudah mendapatkan tidak haus, sudah minum, tapi karena lupa itu tidak akan membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah minum yang disengaja. Ya. Yang kedua, muntah yang disengaja itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, bagi anak perempuan yang sudah mendapatkan haid, kemudian bagi ibu-ibu yang baru melahirkan, itu juga puasanya akan menjadi batal, ya. Kemudian yang keempat, hilang akal atau gila, stres atau depresi yang sifatnya sementara pun itu akan membatalkan puasa, ya, karena dalam rukun puasa juga sudah disebutkan, ya, yang wajib itu dalam syarat wajib puasa juga sudah disebutkan bahwa orang yang gila itu tidak wajib untuk berpuasa. Yang wajib berpuasa itu orang yang berakal sehat, ya. Kemudian yang kelima yaitu murtad atau orang yang keluar dari agama Islam atau orang yang berpindah keyakinan, itu juga puasanya menjadi batal. Itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Tapi dalam kesempatan ini Ibu ingin menyampaikan juga selain hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Ada yang tahu? Sepertinya ini hal yang kecil, tapi ini justru akan merusak pahala puasa kita. Yaitu Ibu contohkan yaitu ya, yang bisa merusak pahala puasa kita, walaupun puasanya tidak batal tapi pahalanya menjadi rusak atau tidak sempurna, yaitu orang yang senang bergibah. Gibah itu adalah orang yang suka membicarakan orang lain atau orang yang suka bergosip. Kalau orang yang suka bergosip kan senang ya. Kalau misalnya ada temannya nih seperti ini, cepat-cepat dicari tahu.
Kemudian bahkan ada sampai yang menyampaikannya di dalam status. Nah, itu tidak boleh ya. Gibah itu tidak boleh karena ini akan mengurangi pahala kalian ya. Pahala puasa kalian menjadi rusak nanti pahalanya. Kemudian orang yang suka menghasut, orang yang suka menfitnah, kemudian anak yang tidak sopan kepada orang tuanya juga sama tuh ya. Nggak boleh, itu bisa merusak pahala kalian. Ingat ya, hati-hati. Walaupun ini sifatnya seperti yang ringan, padahal ini akan bisa merusak pahala puasa kalian ya. Nah, kemudian selain tidak sopan kepada orang tua juga berkata yang kotor, kemudian berkelahi, bahkan sampai ada anak temannya yang sampai menangis gara-gara kalian ajak berkelahi. Nah, itu juga akan membuat pahala kalian berkurang, menjadi rusak pahala puasanya. Walaupun puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya menjadi rusak ya. Kemudian nih, selain itu ada yang bertanya sama ibu, Bu, kalau menangis batal nggak? Nah, kira-kira batal tidak ya kalau ada anak yang menangis? Nah, kalau menangis itu tidak akan membatalkan puasa ya, karena air mata itu tidak langsung masuk ke dalam mulut, kecuali kalau ada yang menyengaja air matanya dimasukin ke mulut, maka itu bisa membatalkan puasa kalian ya. Anak-anak, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.